Karena kakek itu sudah meninggal sekitar 15 tahun yang lalu, dan itu merupakan kakeknya dari si cewek yang ada di tenda yang tadi dia pas pulang. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Pak di Pak, dan kembali saat ini gue akan membawakan kisah tentang horor pendakian, yang mana kisah ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh seseorang. Mungkin untuk nama kayaknya gue samarkan, sebut aja Egi. Oke, jadi si Egi ini berangkat bersama 3 orang temannya. Tujuannya adalah ke Gunung Kerinci di Jambi, itu daerah Sumatera. Dalam perjalanan nanti dia bertemu dengan sosok, dia dikasih belati tuh sama kakek-kakek. Tentunya kalian akan penasaran seperti apa ceritanya. Oke, buat kalian yang boleh berkunjung di channel gua, mohon bantu subscribe, like, share, komen. Oke, tanpa berlama-lama waktu lagi, langsung saja kita akan mulai ceritanya. Berikut adalah ceritanya. Oke, pendakian berawal dari seorang bernama Egi, yang bukan nama sebenarnya tadi ya. Jadi Egi ini berangkat mendaki bersama 3 orang temannya, dan itu sekitar tahun 2017 teman-teman. Jadi tahun 2017 itu di bulan Juni. Saat itu mereka memutuskan untuk berangkat dari daerah Jawa Barat menuju ke daerah Sumatera, dan dia sempat menggadaikan BPKB motor waktu itu, dan kita itu dapat sekitar 6 juta untuk 3 orang. Maksudnya cukup lah untuk berangkat ke Jambi pada saat itu. Singkat cerita, mereka berangkat dari daerah Jawa Barat menuju ke Jambi, sampailah di bandara, dan mereka sedang menunggu travel nih katanya untuk menuju ke Gunung Kerinci. Nah, di saat dia nunggu travel, dia kan ada di agen nih, agen buat bis ya, angkutan buat pengantar mereka. Nah, itu ada kejadian aneh tuh. Salah satu dari temennya Egi, dia tuh ngeliat ya ada seorang orang mandi di kamar mandi, padahal itu kosong di lantai 2, itu sih ada orang. Padahal itu siang hari loh, dan itu baru sampai di agen travel yang saat itu mereka pakai ya untuk berangkat ke daerah Kerinci. Ke apa ya namanya ya, gue lupa, pokoknya ke daerah yang menuju ke Gunung Kerinci lah itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya suatu ketika kita anggap mereka sudah sampai di lokasi. Nah, si Egi ini dia melihat ada telapak kaki yang cukup besar tuh. Cuma saat itu dia tidak mau berkesimpulan bahwa itu tapak kaki harimau, karena kan di daerah Gunung Kerinci itu merupakan lalu lintas harimau Sumatera ya. Cuma dia nggak mau spekulasi, dan dia nggak mau mengatakan itu tapak harimau, khawatir 2 rekannya takut. Akhirnya adalah ini mungkin bubuk dan B2 hutan gitulah kira-kira. Akhirnya tetap, nah dia sempat dibilang tuh dia nggak boleh terlalu lama di bawah, dan dia bahkan harus segera menuju ke shelter 1 agar dia tidak berpapasan dengan harimau hutan yang ada di Gunung Kerinci. Nah, di saat itu mereka bersiasat untuk berangkat tuh ceritanya, untuk atur strategi supaya cepat naik ke shelter 1. Berjalannya waktu ya, mereka agak cepat tuh mendakinya, dan sampailah mereka di shelter 1, dan itu merupakan suatu yang luar biasa ya, karena kan jarak dari bawah ke shelter 1 itu cukup jauh,
Jadi dengan medan yang cukup sulit, makanya mereka harus berhati-hati dan akhirnya mereka sampai tuh di shelter 1. Mereka sampai itu sekitar jam 4, mereka jam 4 berangkat dari shelter 1 menuju shelter 2 yang cukup panjang itu trek dan lokasinya. Nah, di saat itu pula mereka sempat bertemu dengan salah seorang pendaki yang nyenter tuh. Jadi dia nyenterin center dari bawah tuh ke atas. Cuma saat itu emang orang yang megang center itu yang mereka lihat tuh orang masih cukup muda, masih pendaki muda lah. Nah, di saat dalam perjalanan dan proses pendakian ini, salah satu dari mereka itu temennya si Egi, kita sebut saja si Irfan ya, bukan nama sebenarnya. Dia dikasih belati sama kakek-kakek belati, dan dapat ditanya sama si Egi, itu belati yang didapat tuh dari mana? Jadi gue dikasih sama kakek-kakek katanya gitu. Lah, dikasih apa, dipinjemin? Iya, gue dipinjemin. Soalnya kan kondisi tenda mereka itu deket jalur apa sih, jurang ya, buat bikin parit-parit ya. Terus lah, kalau dipinjemin kenapa nggak dipulangin gitu. Nah, akhirnya ya gua mau pulangin, orang udah nggak ada. Emang lu dipinjemin dari mana? Itu dari tenda yang di depan. Jadi ada beberapa tenda tuh, 1, 2 depan itu ada tenda. Coba lu sana deh, lu anterin, mungkin ada kali orangnya. Nah, akhirnya temennya si Egi ini, dia anterin belati yang tadi dia dikasih sama kakek-kakek. Sampailah dia di tenda yang tadi dia dikasih, dan ini di luar jangkauan dia juga. Ternyata tenda itu isinya semuanya cewek alias perempuan semua, gak ada laki-laki. Di saat itu temannya si Egi itu sampai bengong. Oh, kok bisa sih? Dia sempat tanya kan sama beberapa orang cewek itu, Mbak, saya tadi dikasih belati sama kakek-kakek, tapi dari sini tenda ini. Ada mas, itu semua cewek-cewek. Nah, ada tuh salah satu dari cewek itu yang nangis di pojokan tenda. Nah, akhirnya tanya tuh sama temennya, lu kenapa nangis gitu. Mbak, kenapa mbak nangis? Aku kondisi lagi rame lah itu kan, lagi nanya siapa ini sebenarnya. Nah, dia ngasih tahu tuh, iya mas, itu tadi masnya itu kakek saya meninggal 15 tahun yang lalu. Wah, temennya si Egi sampai pucat langsung. Ternyata dia tuh dikasih belati sama kakek-kakek udah meninggal. Itu salah satu dari pendaki yang ada di cewek yang ada di tenda ini. Nah, itu nyata dia belum udah dikasih dan belatinya ada. Tapi gue nggak bisa, itu juga nggak dapet info terkait dengan dokumentasi aslinya ya. Seperti itu. Jadi si kakek itu sudah 15 tahun yang lalu wafat atau meninggal dunia. Itu diakui oleh cucunya ya berarti ya. Nah, terus akhirnya si temennya pada bikin tenda. Nah, dia bikin tenda itu di jurang tuh, di pinggir tebing. Si Egi sempat bilang, kok lu bikin tenda di sini? Ya, soalnya gue pikir langsung ke pemandangan itu kalau pas buka itu. Tapi karena emang itu pasir ya, kalau di Jambi itu ditanya seperti itu, jadi dia ketika takutnya dia longsor ke bawah. Nah, akhirnya mereka kita cepat sedikit, mereka sampailah di puncak ya, di puncak summit. Tapi dia summit dulu. Summit itu dia di tanggal 30 di bulan apa sih tadi, April apa Juni gitu, pokoknya di tanggal 30 di tahun 2017 kurang lebih. Pemandangannya emang indah banget teman-teman, bagus banget. Dan akhirnya mereka menuju puncak Gunung Kerinci, yaitu puncak Indrapura.
kalau yang saat itu ya. Sekarang apa gitu, udah ada perubahan kalau nggak salah. Dari saat itu mereka dikelilingi oleh kabut tuh. Kabut. Bahkan ketika mereka mau turun ke bawah, ketika udah di atas di puncak, setelah di summit di puncak Indrapura, mereka nggak berani karena posisinya udah dikelilingi kabut dan itu menghalangi pemandangan. Khawatirnya nanti jatuh ke bawah karena jalanan tertutup kabut, jadi nggak minim penglihatan. Nah, Gunung Kerinci ini teman-teman itu merupakan gunung tertinggi di daerah Sumatera dan merupakan gunung berapi dengan ketinggian di atas 3000 mdpl, 3000 lebih lah, tepatnya berapa ya, nanti kalian bisa cek di Google ya, sekitar 3000 mdpl, dan itu masih aktif dan merupakan gunung tertinggi di daerah Sumatera, Gunung Kerinci. Ya sebenarnya kejadian yang dialami si Egi dan dua temennya ini ya itu aja sih, jadi dia ketemu seorang kakek-kakek yang jadi kasih belati, karena kakek itu sudah meninggal sekitar 15 tahun yang lalu, dan itu merupakan kakeknya dari si cewek yang ada di tenda yang tadi dia pas pulang. Nah, akhirnya singkat cerita si Egi turun tuh sama temen-temennya, dan dia sampai jam 10 pagi tuh, sampai jam 10 pagi. Terus si temennya si Egi sempat ditanya tuh, katanya lu masih inget gak ciri-ciri orangnya? Kata dia pakai baju pangsi hitam, terus dia pakai baju lengan panjang, ciri-cirinya ya. Itu aja sih teman-teman. Jadi nah cuma tadi dia sempat tuh melihat orang nyenter kan tuh si Egi tuh, ya itu juga agak misterius juga gitu, karena ya janggal aja gitu saat itu ya. Cuma yang lebih benar-benar nyata itu dia ketemu sama kakek-kakek yang dia sampai dikasih belati sama kakek itu ya, dan akhirnya mereka turun tuh ke bawah untuk kembali ke shelter, ke ke pos 1 lah, sampai ke tempat pembelian simaksi ya kalau di pegunungan, ke tiket biasanya. Dan berakhir juga nih cerita tentang pendakian di Gunung Kerinci. Mungkin agak singkat ya cerita ini, karena emang nggak terlalu banyak case dan kejadian yang dialami oleh Egi dan 2 orang rekan. Oke, makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan buat kalian join di subscribe, dukung gue dengan cara subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyak. Kalau kalian punya cerita bisa diisi di kolom komentar atau berkomentar, nanti coba gue tampilkan kontak person untuk bisa cerita, atau kalian yang bisa mau jadi narasumber bisa dulu dikirim komentar, atau bisa kunjungi TikTok di Baper, tapi bisa komen secara pribadi atau kirim pesan, jadi bisa kita komunikasi. Oke, makasih banyak. Ditunggu lagi video-video berikutnya, semoga walaupun ini singkat ya menarik gitu buat kalian semua, dan mudah-mudahan beberapa minggu ke depan gue tetap menyajikan tentang kisah horor pendakian, mungkin dengan cerita yang lebih seru dan yang lebih menyenangkan. Oke, makasih banyak udah nonton dari awal dan akhir. Sukses buat kalian semua. Salam Medin, salam musuh. Assalamualaikum.